Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas latihan soal-soal sumatif untuk bab eksponen dan logaritma. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Pada pembelajaran kali ini kembali kita bahas soal-soal sumatif untuk bab eksponen dan logaritma. Adapun tipe soal yang akan kita bahas kali ini adalah tipe soal pilihan ganda kompleks. Bacalah uraian berikut untuk menjawab soal 1 dan 2. Planet Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya. Namanya diambil dari nama raja para dewa Romawi. Jupiter adalah planet kelima dari matahari. Planet ini memiliki medan magnet yang sangat kuat dan memiliki banyak satelit arami atau bulan. Planet Jupiter tercatat memiliki 79 bulan yang mengorbit di sekitar planet tersebut. Jupiter memiliki hari paling pendek di antara semua planet di dalam tata surya. Sekali berotasi, Jupiter hanya membutuhkan waktu 9 jam 55 menit saja. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya dengan diameter mencapai 1,4 dikali 10 pangkat 5 km. Ukuran tersebut sama dengan 11 kali ukuran diameter bumi. Dilansir dari NASA Solar System Exploration, ukuran Jupiter 2 kali lebih besar dari penggabungan 7 planet yang ada di tata surya. Ukuran yang sangat besar tersebut membuat Jupiter dapat terlihat dari bumi, walaupun letaknya berjauhan. Jupiter dapat terlihat seperti bintang. Hal tersebut karena Jupiter merupakan planet yang paling terang kedua setelah Venus. Untuk soal yang pertama, berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan yang sesuai. Untuk pernyataan yang pertama, jari-jari planet Jupiter adalah 7 dikali 10 pangkat 4 km. Pernyataan yang kedua, jika pi sama dengan 3, maka keliling Jupiter adalah 2,1 dikali 10 pangkat 5 km. Kemudian pernyataan yang ketiga, misalkan seseorang menaiki pesawat ruang angkasa dengan kecepatan 5 dikali 10 pangkat 4 km per jam, akan mengelilingi planet Jupiter. Waktu yang dibutuhkan adalah 8 jam 24 menit. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, dari uraian ini diketahui bahwa Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya dengan diameter 1,4 dikali 10 pangkat 5 km. Maka, diameter Jupiter itu sama dengan 1,4 dikali 10 pangkat 5 km. Nah, di sini akan kita buktikan apakah ketiga pernyataan ini bernilai benar atau salah. Untuk pernyataan yang pertama, nah di sini akan kita cari jari-jari planet Jupiter. Nah, jari-jari itu dirumuskan dengan setengah dikali diameter. Nah, karena diameter Jupiter tadi adalah 1,4 dikali 10 pangkat 5 km, maka jari-jari Jupiter itu sama dengan 1/2 dikali 1,4 dikali 10 pangkat 5 km. Nah, untuk 1,4 ini dapat kita nyatakan menjadi 14 dikali 10 pangkat negatif 1. Sehingga jari-jari Jupiter sama dengan 1/2 dikali
14 dikali 10 pangkat negatif 1 dikali 10 pangkat 5 kilometer. Nah, setengah dikali 14 itu hasilnya adalah 7. Kemudian dikali dengan, nah hasil dari 10 pangkat negatif 1 dikali dengan 10 pangkat 5 adalah 10 pangkat 4. Kemudian kilometer. Jadi dari uraian ini maka didapat bahwa jari-jari planet Jupiter itu adalah 7 dikali 10 pangkat 4 kilometer. Sehingga untuk pernyataan yang pertama ini bernilai benar. Nah, berikutnya untuk pernyataan yang kedua akan kita cari keliling Jupiter. Nah, karena keliling Jupiter itu berbentuk lingkaran, maka kita gunakan rumus untuk menghitung keliling lingkaran, yaitu K sama dengan Pi dikali D. Nah, berikutnya karena nilai Pi sama dengan 3 dan nilai D sama dengan 1,4 dikali 10 pangkat 5 kilometer, maka K sama dengan 3 dikali 1,4 dikali 10 pangkat 5 kilometer. Nah, hasil dari 3 dikali 1,4 adalah 4,2. Kemudian dikali dengan 10 pangkat 5 kilometer. Jadi berdasarkan uraian ini maka didapat bahwa keliling planet Jupiter itu adalah 4,2 dikali 10 pangkat 5 kilometer. Sehingga untuk pernyataan yang kedua ini bernilai salah. Nah, terakhir untuk pernyataan yang ketiga. Diketahui kecepatan pesawat ruang angkasa yaitu Pi sama dengan 5 dikali 10 pangkat 4 km per jam. Nah, karena pesawat ruang angkasa tersebut mengelilingi Jupiter, maka jarak tempuhnya itu sama dengan keliling Jupiter. Nah, karena keliling Jupiter tadi kita dapatkan 4,2 dikali 10 pangkat 5, maka jarak tempuh di sini yaitu S sama dengan 4,2 dikali 10 pangkat 5 kilometer. Nah, untuk 4,2 ini bisa kita nyatakan menjadi 42 dikali 10 pangkat negatif 1. Maka 42 dikali hasil dari 10 pangkat negatif 1 dikali 10 pangkat 5 adalah 10 pangkat 4 kilometer. Maka didapat bahwa nilai S yaitu jarak tempuh sama dengan 42 dikali 10 pangkat 4 kilometer. Maka akan kita cari waktu yang dibutuhkan oleh pesawat ruang angkasa tersebut untuk mengelilingi planet Jupiter, yaitu nilai T. Nah, untuk menghitung nilai T, maka kita gunakan rumus T sama dengan S per Pi. Berikutnya, T sama dengan S yaitu 42 dikali 10 pangkat 4 km per Pi yaitu 5 dikali 10 pangkat 4 km per jam. Nah, untuk 10 pangkat 4 ini bisa kita bagi dengan 10 pangkat 4. Hasilnya adalah 1. Sehingga didapat T sama dengan 42 per 5 jam. Nah, bentuk pecahan biasa ini dapat kita nyatakan menjadi pecahan campuran, yaitu 8, 2 per 5 jam. Artinya 8 jam ditambah 2 per 5 jam. Nah, untuk 2 per 5 jam ini akan kita nyatakan satuannya menjadi satuan menit. Maka 2 per 5 ini kita kalikan dengan 60 menit. Nah, 60 itu bisa kita bagi dengan 5. Hasilnya adalah 12. Kemudian 2 dikali 12 menit, hasilnya adalah 24 menit. Jadi didapat nilai T itu sama dengan 8 jam 24 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan oleh pesawat ruang angkasa untuk mengelilingi planet Jupiter tersebut adalah 8 jam 24 menit. Sehingga, untuk pernyataan yang ketiga ini bernilai benar. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like,
komen, dan subscribe channel YouTube ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya untuk soal yang kedua. Berilah tanda centang pada kotak di samping pernyataan berikut ini yang benar. Pertama, jari-jari planet bumi berdasarkan teks tersebut adalah 1,17 dikali 10 pangkat 4 km. Kemudian yang kedua, volume bola dirumuskan dengan Pi sama dengan 4/3 V R pangkat 3. di mana Pi itu bernilai 3. Nah, jika Jupiter itu dianggap berbentuk bola, maka volume Jupiter adalah 1,372 dikali 10 pangkat 15 km. Nah, terakhir yang ketiga, luas permukaan bola itu dirumuskan dengan 4 Pi R pangkat 2, di mana Pi sama dengan 3. Jika Jupiter dianggap berbentuk bola, maka luasnya adalah 5,88 dikali 10 pangkat 10 km. Nah, perhatikan pada teks ini tertulis bahwa ukuran diameter Jupiter itu sama dengan 11 kali ukuran diameter bumi. Maka diketahui bahwa diameter Jupiter sama dengan 11 dikali diameter bumi. Nah, pertama akan kita cari jari-jari planet bumi. Nah, diketahui bahwa diameter Jupiter itu sama dengan 11 kali diameter bumi. Karena diameter Jupiter adalah 1,4 dikali 10 pangkat 5 km, maka 1,4 dikali 10 pangkat 5 km sama dengan 11 dikali diameter bumi. Nah, dari persamaan ini maka diameter bumi itu sama dengan 1,4 dikali 10 pangkat 5 km per 11. Nah, hasil dari 1,4 dibagi 11 adalah 0,127. Sehingga didapat diameter bumi sama dengan 0,127 dikali 10 pangkat 5 km. Nah, karena pada pernyataan ini di bilangan desimalnya itu dinyatakan dalam bentuk dua angka di belakang koma, maka untuk 0,127 dapat kita nyatakan menjadi 1,27 dikali 10 pangkat negatif 1. Sehingga didapat diameter bumi sama dengan 1,27 dikali 10 pangkat negatif 1 dikali 10 pangkat 5 km. Nah, hasil dari 10 pangkat negatif 1 dikali 10 pangkat 5 adalah 10 pangkat 4. Sehingga didapat diameter bumi sama dengan 1,27 dikali 10 pangkat 4 km. Nah, karena kita mau mencari jari-jari bumi, maka jari-jari itu dirumuskan dengan 1/2 dikali diameter. Sehingga jari-jari bumi itu sama dengan 1/2 dikali 1,27 dikali 10 pangkat 4 km. Nah, hasil dari 1/2 dikali 1,27 adalah 0,635. Sehingga didapat jari-jari bumi sama dengan 0,635 dikali 10 pangkat 4 km. Sehingga untuk pernyataan yang pertama ini bernilai salah. Nah, berikutnya untuk pernyataan yang kedua. Akan kita cari volume Jupiter. Nah, pada soal 1 tadi kita dapatkan bahwa jari-jari Jupiter itu adalah 7 dikali 10 pangkat 4 km. Maka akan kita cari volume Jupiter dengan menggunakan rumus Pi sama dengan 4/3 Pi R pangkat 3. Berikutnya 4/3 dikali Pi
yaitu 3, dikali R pangkat 3, yaitu 7 dikali 10 pangkat 4 km dipangkatkan dengan 3. Nah, perhatikan bahwa 3 itu bisa kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 1. Sehingga didapat 4/3 dikali 3 adalah 4. Kemudian untuk 7 dikali 10 pangkat 4 km dipangkatkan dengan 3, maka 7 pangkat 3 hasilnya adalah 343. Kemudian 10 pangkat 4 dipangkatkan dengan 3, hasilnya adalah 10 pangkat 12. Kemudian untuk satuannya di sini menjadi kilometer pangkat 3. Nah, hasil dari 4 dikali 343 adalah 1372. Kemudian dikali dengan 10 pangkat 12 kilometer kubik. Nah, untuk 1372 ini bisa kita nyatakan menjadi 1,372 dikali 10 pangkat 3. Kemudian dikali dengan 10 pangkat 12 kilometer kubik. Nah, hasil dari 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 12 adalah 10 pangkat 15. Sehingga didapat Pi sama dengan 1,375 dikali 10 pangkat 15 kilometer kubik. Jadi, untuk pernyataan yang kedua ini bernilai benar. Nah, terakhir yaitu pernyataan yang ketiga. Akan kita cari luas permukaan Jupiter. Nah, adapun rumus untuk menghitung luas permukaan Jupiter tersebut adalah LP sama dengan 4πr pangkat 2. Maka 4 dikali Pi, yaitu 3, dikali R pangkat 2, yaitu 7 dikali 10 pangkat 4 km dipangkatkan dengan 2. Nah, hasil dari 4 dikali 3 adalah 12. Kemudian dikali dengan 7 dipangkatkan dengan 2, itu hasilnya adalah 49. Kemudian dikali dengan 10 pangkat 4 dipangkatkan dengan 2, hasilnya adalah 10 pangkat 8. Nah, untuk satuannya di sini adalah kilometer persegi. Nah, hasil dari 12 dikali 49 adalah 588. Maka didapat 588 dikali 10 pangkat 8 kilometer persegi. Nah, untuk 588 ini dapat kita nyatakan menjadi 5,88 dikali 10 pangkat 2. Kemudian dikali dengan 10 pangkat 8 kilometer persegi. Nah, hasil dari 10 pangkat 2 dikali dengan 10 pangkat 8 adalah 10 pangkat 10. Sehingga didapat LP sama dengan 5,88 dikali 10 pangkat 10 kilometer persegi. Jadi, untuk pernyataan yang ketiga ini bernilai benar. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai pembahasan latihan soal-soal sumatif untuk bab eksponen dan logaritma. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.